pukul 12.58 waktu Indonesia Tengah. Kita akan melakukan perjalanan bersama Anoa Klanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Fauzi Akbar. Kali ini adalah kelanjutan trip studi tour Bali part terakhir, dan ini kita akan menuju ke Danau Beratan yang di tengahnya ada sebuah pura, dan kita melanjutkan perjalanan ke Madiun. Bagaimana keseruannya? Tonton hingga akhir video. Dan bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya anjurkan lihat video sebelumnya karena banyak destinasi yang saya kunjungi kala itu. Oke, enjoy your video. Hasil tadi karena saya bang. Karena pecalang apa hasil ini bang? Hasil ya? Ada hasil bang? Sini bang? Tak kira nggak ada. Jujur nggak apa? Jujur nggak apa? Jujur segini kalau punya penyakit tuh hati-hati. Punya penyakit kalau jangan jujur segini. Penyakit. Saya kalau libur itu mas, penyakit saya kemana? Apa bang? Badan saya lumpuh. Kalau udah libur, Aku kebiasaan kerja terus berbuat. tiga sore. Pernah malam di Kenanga. Oh, kenapa? Kenanga terus berapa jam 8 jam 9. Ini subuh kan bang? Jam 4 kan? Jam 5 kan? Jauh ya? Dekat sih kalian. Dekat tadi kalian. Iya, segini bang. Ya. Segini bang. Iya. Kerja ketak. Saya biasanya ke Surabaya 12 jam. Surabaya itu 12 jam biasanya. Iya segitu, 14 jam pak. Kalau dari bisa sekalian di tempat makan atau yang di pojokan parkir, nanti deh akan mau tunjukin ya. Jadi adik-adik nanti turun dari bis sekalian langsung membawa perlengkapan sholatnya.
Ya, mau diingat ya. Mungkin mau sampaikan dari awal, tapi nanti mau lupa. Motor KTM. Ada yang motornya lucu. Nggak ada yang aman ya. Oke. Adik-adik, jadi sekarang kita sudah berada di Desa Pereang, Kecamatan Beturiti, Kabupaten Tabanan. Kurang lebih 20 menit lagi kita sudah sampai di Bedugul ya, di Pura Ulun Danu Berapa. Masih ada yang ngantuk tadi? Emang sempat ngantuk ya dek ya? Oh enggak. Nah, standarnya ibunya kalau dulu waktu zaman saya itu minimal D3 waktu zaman saya. D3 Bu. Kalau dulu waktu zaman saya. Semua jurusan. Semua jurusan ibu. Kebetulan saya kan pendidikan Bu. Jadi sempat ngajar juga dulu. Tapi ya karena gagal jadi PNS akhirnya saya jadi pemandu wisata. Nah, ini jadinya ajang curhat ini Bu. Kan akhirnya tahu kita pernah terus menggunakan tapi arahnya kemana biar tahu. Iya. Nah terus jadi ini di bawah Dinas Pariwisata adanya itu ada yang namanya DPD HPI Bali Himpunan Pramuwisata Indonesia ya. Nah di bawah Himpunan Pramuwisata Indonesia ini masing-masing itu ada divisinya, ada divisi domestik, ada divisi Spanyol, divisi Jepang, divisi Prancis, divisi Korea, divisi Mandarin dan segala macam ya. Nah, dan kebetulan di sini mau bergabungnya di divisi domestik, sehingga untuk wisatawan yang mau handle itu khusus wisatawan domestik saja, ya, begitu. Jadi yang menyesuaikan dengan lisennya. Kebetulan mau lisennya itu lisen domestik. Nah, untuk lisennya itu kebetulan tensi, uji budayanya. Jadi panjang ini rentetannya Bu. Dan untuk lisensinya itu juga harus diperpanjang setiap 3 tahun sekali. Dan itu pun kita bayar nanti. Nah, bayar untuk perpanjangan lisensinya ini. Itu adik-adik. Ya, kalau umpamanya kita tidak perpanjang lisensinya, sewaktu-waktu ada sweeping dari Satpol PP maupun dari Dinas Pariwisatanya. Nah, otomatis kita juga akan ya kena sidak itulah adik-adik karena memang kita harus menggunakan lisensi yang masih aktif. Jadi Odo Gaya di Bali ini yang bisa dikatakan tidak asal comot gitu ya. Iya Bu. Terus itu harus penduduk asli Bali atau bolehkah penduduk luar Bali asalkan punya potensi? Tadi kan katanya ada yang dari Jepang, di Jepang mama penduduk maju katakanlah, tapi mampu di bidang bahasa Jepang, mampu apakah boleh? Oh sangat boleh Ibu. Yang penting mereka menguasai tentang Bali, adat istiadat Bali, jadi mampulah menceritakan kepada wisatawan tentang budaya Bali, istiadatnya, dan pastinya wajib mengenai patungan, biayanya patungan, pengerjaan dari apa namanya itu pokoknya rame-rame lah, semuanya patungan adik-adik. Bahkan mereka yang tidak punya anggota keluarga yang di Aben, ya, yang tinggal di satu desa itu ya akan dikenakan urunan biaya juga. Contoh seperti di tempatnya Mo adik-adik ya tahun lalu, nah bulan Juni apa Juli itu ya yang tahun lalu itu kan ada upacara Aben masal. Nah kebetulan di keluarganya Mo ini kan tidak ada yang akan di Aben. Nah tapi kita dikenakan biaya juga, per kakak itu kenanya 125.000. Jadi ini lumayan meringankan beban mereka yang kurang mampu. Itu adik-adik, ya. Yang jelas di Bali ini adik-adik rutin di setiap 3 tahun sekali itu pasti ada ngaben masalnya di tiap desa. Pasti ada ngaben masal setiap 3 tahun sekali. Jadi jenazah yang sudah dimakamkan, nanti makamnya itu akan dibongkar adik-adik. Setelah itu jenazahnya walaupun sudah tinggal tulang-tulang, tetap akan diangkat. Itu nanti akan dibakar. Ya, dibakarnya kan sudah pasti menggunakan api karena di tubuh kita kan ada zat panasnya, ini untuk mengembalikan ke zat panas agar menyatu dengan api. Nah terus nanti asap dari pembakarannya itu ya karena di tubuh kita ada gas jadi agar menyatu dengan udara. Dan nanti adik-adik ya setelah pembakaran ini kan otomatis tuh abunya masih panas, pasti masih ada tulang kecil yang tersisa. Nanti itu akan disiram menggunakan air
air, setelah disiram biar nggak panas nanti pas ngambilnya ya, nanti seluruh anggota keluarganya pasti akan mungut tulang kecil-kecil ini adik-adik, itu pasti akan dipungut nanti, dan tulang yang kecil-kecil ini akan diletakkan di atas kain kafan yang berwarna putih, dan sisanya itu abu-abunya itu akan disiram agar menyatu dengan ibu pertiwi. Nah, dikembalikan ke sang padat, ke tanah. Kaitkan dengan adanya dua agama yang ada di kawasan sana, yaitu agama Hindu dan juga agama Islam. Nah, kebetulan yang di tempat sucinya di masjid itu kan ada beduk, terus di tempat sucinya umat Hindu kan ada fulgul, ya. Jadi ini dikaitkan gini nih adik-adik, beduk dan fulgul disingkat menjadi bedugul. Tuh. Dan bagi adik-adik yang ingin melihat rumahnya Krisdayanti, ini dia rumahnya Krisdayanti ada depan sebelah kiri. Nah, tuh yang banyak sayur-sayurannya itu rumahnya Krisdayanti itu semua adik-adik. Kebetulan pemukul sayur yang ada di sana namanya adalah Ibu Nimade Krisdayanti. Nah, itu bukan penyanyi itu ya. Kenapa Ibu? Kebetulan beliau Mekde saya adik-adik ya, jadi saya panggilnya Mekde. Berasal kata Memek Made begitu. Ya, kan panggilan untuk Ibu di balik itu maaf Memek gitu kan ya. Adik-adik di sebelah timur sana, Gunung Agungnya kelihatan tuh. Itu merupakan gunung terbesar dan tertinggi di Bali dengan ketinggian kurang lebih 3.143 mdpl ya. Ini ada yang di sebelah kanan atas namanya adalah PI Bedugul atau Pondok Indah Bedugul yang merupakan salah satu hotel terbesar di Kabupaten Tabanan. Tapi sayangnya karena krisis moneter tahun 98 di Gunung Batur untuk mencari sunrise. Ada yang hobi trekking di sini? Ada? Nggak ada? Kalau ada, ayo kapan-kapan kita join ya. Barangkali aja ya di sana Batur. Nah, adik-adik ini sebentar lagi kita sampai berhubung ini merupakan hari aktif begitu adik-adik ya. Mohon maaf ini semenjak pandemi kemarin. Di mana mereka wisatawan yang akan memasuki kawasan Bedugul itu mereka diwajibkan membawa identitas diri. Mohon maaf adik-adik di sini apakah membawa identitas diri? Kartu pelajar, KTP. Mohon kerjasamanya sebentar saja adik-adik, identitas diri bisa dikeluarkan dulu demi kelancaran perjalanan kita. Karena ini wajib adik-adik. Karena kita akan memasuki kawasan objek wisatanya. Silakan bisa dikeluarkan dulu, kita mohon dipercepat sedikit ya, agar nanti itu kita ketemu sama petugasnya, kita tinggal menunjukkan saja. Mohon dipercepat ya adik-adik ya, mohon kerjasamanya demi kelancaran perjalanan kita. Jadi dikeluarkan dulu, dipegang masing-masing adik-adik identitas dirinya. Ayo, di koper, aduh. Adik-adik yang lain pada bawa nggak? Coba yang sudah ini. Yang penting sebagian besar di sini bawa, aman jadinya. Coba yang lain. Ya, di koper berapa anak? Yang di koper berapa? Satu. Coba dikeluarkan agak dipercepat ya adik-adik ya. Coba diangkat tinggi-tinggi. Mau hitung dulu, coba diangkat dulu tinggi-tinggi. Coba yang lain, mohon maaf ini yang nggak bawa identitas agak ngumpet sedikit sih adik-adik. Mohon maaf ya. Diangkat tinggi-tinggi adik-adik. Dan sekarang silakan adik-adik bisa menunjukkan identitasnya ke Pak Polisi di sebelah kanan ini. Nampak kok. Masuk aku yang keterek. Ibu guru juga. Ya ampun. Ngapain aku mau serius banget? Aduh, ya. Kenapa? Kita istilahkan Batman. Oh, udah lihat. Oh, begitu. Oke, itu di belakang ada apa? Oh, mau pipis. Sebentar, kok nggak bawa uang loh, Dek? Nggak bawa pipis kok. Ada pipis nyamuk di tas. Iya, pipis itu kan uang di Bali. Iya. Iya, kalau mau pipis ya dikasih duit nanti, Dek. Dia mau uang. Iya, mau uang. Enak Bu ya. Aduh, mau nggak bawa pipis ini, Dek. Mau belum digaji. Bentar lagi ya. Sabar ya, kurang lebihnya 1 jam lagi lah kita sudah selesai. Masih bisa tahan 1 jam? Nyampe. Sabar-sabar bentar lagi kita nyampe kok adik-adik ya. Nah,
lanjut lagi adik-adik, karena ini kan kita berada di kawasan Bengkulu, di kawasan pertanian. Yang mana petani di sini nih adik-adik Iya. pernah melakukan sebuah eksperimen yang luar biasa. Ya, petani di sini ya di kawasan Bengkulu ini ya. Jadi pernah melakukan sebuah eksperimen yang sangat luar biasa, yaitu menghilangkan kubis dengan jagung adik-adik. Ya, bagi adik-adik yang ingin mengabadikan hasil eksperimen petani di sini, silakan mungkin kamera bisa standby dari sekarang. Ya, dan untuk hasil eksperimennya bisa adik-adik lihat di depan sebelah kiri berupa kubis berbuah jagung. Ini dia adik-adik. Ya, tuh hasil eksperimennya sudah. Luar biasa kan? Kau jagung. Kenapa ibu kok kayaknya ibu guru ngambek ya? Untung nih. Ya mungkin sama seperti kita mau masuk ke Pantai Pandawa tadi, kemarin kita mengucapkan apa? Kurang kompak, kurang kenceng. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Motor gede. Loh, kok malah wow aja? Aduh ya sudah, jadi ini dia yang namanya Danau Beratan ya adik-adik. Nah di sebelah timurnya itu namanya adalah Bukit Puncak Mahir. Bukan Sarangan loh ini. Mirip, cuma mirip ya. Nah terus di sebelah utaranya itu namanya adalah Bukit Puncak Sangkur. Di sebelah baratnya ada Bukit Ratebang dan yang paling kecil di sebelah selatan sana namanya adalah Bukit Bungsu adik-adik. Tapi juga kalau namanya ada pengen naik danau boleh naik speedboat di sana ya. Naik speedboat itu satu speedboat harganya 200.000 untuk 5 orang. Jadi apa nanti kalau umpamanya adik-adik bayar itu kan satu speedboat harganya 200.000. Kalau umpamanya adik-adik bayar 100.000 juga boleh adik-adik. Ya. Oke, jadi kalau umpamanya adik-adik bayar setengahnya 100.000 itu juga boleh, tapi nanti baliknya itu ada Wah, yang balik jadi pakai reser pala kasih. Iya, jadi penting bayar full aja nanti ya. Ambil beceknya ya. Dan nanti adik-adik apabila adik-adik melihat ada ikan, tolong nanti adik-adik jangan ada yang menyelamatkan ikan tenggelam di sana. Ya, tolong jangan ya. Oke, karena kita sudah sampai dan nanti juga Mo kan hanya bisa menemani perjalanan adik-adik sampai di sini saja. Nah, takutnya nanti Mo nggak sempat pamitan sama semuanya ya. Jadi izinkan dulu mau pamitan. Tapi nanti Mo tetap kok kantor sampai adik-adik selesai, tetap kok ya. Nah, pokoknya di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Guru dan juga kepada adik-adik semua karena saya sudah diberikan kesempatan untuk menemani perjalanannya selama 3 hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Ibu Guru dan juga adik-adik. Makasih Mak, sama-sama. Oh, berat-berat ya. Kalau ada Makanya kan saran berat, kalian, Pak. tingkah mohon. Sami-sami Dorong Ibu. tengah nggak sih? Pokoknya mohon maaf juga apabila ada kata-kata. Sampai di Pura Ulun Danau Beratan. Wis, Mas. Meninggalkan Danau Beratan pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah via Bali Utara, Singaraja,
dan lanjut ke pelabuhan. Sana terminal Singareja. Sore. Tuh iso, nonton lu. Jadi, kalau dia aku. Di Kopajar. Oke. Ya, oke. Ya. Ya. Sebenarnya nggak sih? Ora iso. Belajar di Bazar aja. Lah kok bariku Boro, Boro. Kok Boro karo arek iki Boro Jati ku bareng kan. Mosok. Iya, Bazar siapa? Mulai ya gitu. Amin. Semangat bekerja. Betul. Kuning ya. Kenapa mati mas? Masa? Ya teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Kenanga. Ini nanti teman-teman mau bersih-bersih dulu, sholat asar, sholat maghrib, sama makan juga sudah mulai langsung. Nanti kita berangkat lagi 6:30 malam. Setelah sholat maghrib kita langsung berkumpul di bis lagi. Terima kasih.
melanjutkan perjalanan dari Kenangan yang ada di Buleleng, Bali Utara. Gimana biasa malam? Puasa Lamongan semalam. Mayoritas Selasa Lamongan Tuban malam. Yo lah Mas yo anu si sopo ke jenenge? Makanya kayak dulunya lu malam kayak pas liburan corona harap bancek lah. Sing aneh jenengan kan aku kan ketemu tebu. Ngene. Kok jenenge? Sama kayak Bu sing pinter kan apa? Sing mek Jepang lah. Padahal orang gandok. Padahal wingi ra gandok ono. Ndi? Nih, ke Surabaya. Iya situ nih. Kau ora tak padakno iki kok. Kok apa? Setune beda golongane kok. Iki kan kita sekarang tak serata tak padakno kabeh. Ini pinter loh, mana sih nanti siapa mau belajar juga. Aku tak tahu di Indonesia membawa perubahan teknik. Enggak apa-apa toh buat apa kono. Surabaya yang tak pindahkan soal hutan terus. Ya, risiko. Ini ngarep wedi ngono ah. Jelas ngarep tak belum. Nah, ilmu. Pinter orang, goblok orang tapi jelas. Aku main masuk akal bisa. Harus menekan lo berani enggak. Masuk. Bu, ilham iki bosone rawitil. Ji. Di sana di dalam bis. Di sana lihat bis kamu. Nyopet kok dari inspirasi gaya golek laki-laki. Cerita ngono kuwi to, nek salat ijak, nek ngejak kebaikan, kuwi baik. Dadi target mau mbok tinggal ae. Salat iki yo tak sawang dhewe. Kan iki jane nek ngono ta. Bener lah mau pindah kok. Tidak mempunyai potensi sosial. Astagfirullahaladzim, punya punya jiwa sosialnya tinggi. Kayak lesu. Jadi kok boleh dianggap sopan, di sini masih cila kau berkonjol. Jadi ini masih kalah Ya, ya, mengalami apa ini? tapi kita nggak tahu. So, jadi musim kayak gitu, tinggal di situ. Jadi kau mulai kesel. Ada orang kedua yang bisa orang tahu kok ngomongnya juga emang lu tak anu Terus saya itu tahu kalau dia nggak ngapa-ngapain tempat harap saya nggak ngomong nih. Jadi pengen gitu ya, ringkes. Nah barang kalau kuwi kan dari buahmu kayak ini. Sampai konang-konang main dempet-dempet nopo-nopo. Aku kan bingung lah. 10 musuh balik dikit bisa. Pas aku mati kasih tembung juga. Itu kan waktu dulu kayak cuma satu kayak itu. Bertembak. Ditulis nggak sih Bu? Noise toh. Mana nomornya waduh. Loh, aku loh Bu, mantan acara bojoku. Orang lagi kita ngomong. Beneran saya jalan. Membuat bojoku lagi kaget sama aku dong. Wah,
desanya Inggris. Terus ada dari yang terus kita bicara barang itu Euro. Tidak aman, tidak anu, mas asine logam. Adi Lukas sekali. Kalau ya kalau ikut Suara itu yo buat nopo yo. Tidak takonan. Baru boleh. Akhirnya boleh punya cek boleh. Saya tak sudah Siapa sih Mas? Sampai sini. Betul, beda. Kakimu kakek semen masuk. Kakek semen masuk. Nah, kalau para belum enak. Iya, wah. pasang main HP. Iya Mas. Baik ini. Lewati pom bensinnya Gunung Harga Divisi Bali. Banyak angkatan sore sampai memasuki pelabuhan Giliman. Ada di angkatan saya mampu. Harus turun nanti kan? Kalau dia berapa bu? Harus. Kalau tidak. Ono komang nih Mas. Apa? Mau tak bayaran? Harus. Iku AR ARK. Eh? Pakai ini sama desa. Masih terjebak Iya tuh, gak mau mobilnya sih kayak apa? di jalan menuju pelabuhan Giliman. Kayak polisa, oke. Ya. Bisa tuh, juga bisa Pak. Bayar apa? Pak. Pas.
ya. Oleh kita jerungan. Apa banjirnya Pak? Berapa lagi? Kapal. Berapa? Satu yang angkat. Semua berarti cek yo laki anu. Berapa lagi? Soalnya besar yang dekat.
bergaya terus orang yang kamu tuh karena aku khawatir daripada si tok kesel ya gini ikut gini gitu jaket ini paling untuk gini sih so tahu Aku enggak bayar. Terus sensitif banget. Tak kerasi kecil terasa. Urung malahan kok. Urung. Boleh dhewe iki di sini. Dia urung. Masa mau bulan ini? Mengakhiri perjalanan di SMA Negeri 6 Madiun kembali di season kali ini. Saya tidur di sekolah saya. Bila ada kurangnya mohon maaf, salah kata mohon salah perbuatan. Dan terima kasih buat yang nonton hingga akhir. Saya tutup di sini. Kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.